إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على محمد وعلى آل محمد قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أيها الإخوة أعزني الله وإياكم جميعا jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah karena saat ini kita masih merasakan kekhusyuan di dalam mengerjakan ibadah, penuh dengan rasa tenang, nyaman, tidak merasa gelisah, cemas. Bersyukurlah kepada Allah di mana nanti kita pulang insyaallah masih mendapati canda tawa anak-anak kita, masih mendapati sambutan hangat dari istri kita. Alhamdulillah, bersyukurlah kepada Allah di mana kita masih bisa makan, itulah nikmat yang sangat besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, man asbaha minkum aminan fi sirbih mu'afan fi jasadih indahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahu dunya. Barang siapa di pagi hari dalam keadaan aman, aman dalam beribadah, aman dalam beraktivitas, terpenuhi kebutuhan makannya, diberikan kesehatan pada badannya, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan terkumpul baginya dunia. Namun ketahuilah, berbeda halnya dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang mereka berada di Gaza, di Rafah. Mereka sedang tidak baik-baik. Mereka dalam keadaan ketakutan, mereka dalam keadaan mencekam, gelisah. Anak-anak mereka yang diharapkan tumbuh dewasa, tapi ternyata mereka dibantai oleh Zionis Israel. Demikian pula rumah-rumah yang mereka bangun bertahun-tahun hancur lebur, dibombardir oleh orang-orang Yahudi. Tentunya masalah mereka adalah masalah kita. Jangan sampai terbesit di dalam hati kita, masalah mereka adalah masalah di sana, bukan urusan kita, tidak ada hubungannya dengan kita. Wallahi, mereka yang mengatakan ungkapan seperti itu menunjukkan tentang kurangnya iman. Mereka yang berada di Palestina, yang ada di Gaza, memiliki hubungan yang sangat kuat dengan kita. Walaupun kita berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda suku, tapi kita disatukan dengan persaudaraan Islam. Siapapun yang mengucapkan dua kalimat syahadat, walaupun kita berbeda di tempat, maka mereka adalah saudara-saudara kita. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita sebagai umat Islam. Itulah yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamasalil jasadil wahid.
perumpamaan orang-orang yang beriman di dalam saling mencintai, menyayangi, peduli, seperti satu tubuh yang apabila salah satu dari anggota tubuh kita yang sakit, maka semuanya merasakan sakit. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang-orang yang beriman adalah bersaudara. Maka jangan sampai kita tidak peduli dengan mereka. Penderitaan mereka adalah penderitaan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai apa yang ada pada saudaranya sebagaimana dia mencintai apa yang ada pada dirinya. Seorang mukmin harus bahagia ketika ada saudaranya mendapatkan nikmat. Jika dia gusar hatinya, maka ini adalah benih-benih hasad. Dan juga seorang mukmin harus merasa menderita ketika ada saudaranya sengsara. Berikanlah bantuan kepada mereka semampu kita. Naam, umat Islam saat ini dalam keadaan lemah, dan kita hidup di suatu generasi di mana umat Islam berpecah belah, umat Islam banyak diintimidasi, dan itu sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yushikul umamu an tadaa kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan tiba saatnya di mana umat Islam akan dikerumuni oleh musuh-musuhnya seperti makanan yang ada di atas nampan. Sampai-sampai para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idzin. Apakah saat itu kita sedikit? Nabi mengatakan, bal antum katsirun walakinnakum gusaun ka gusa'is sail. Kalian itu banyak, bahkan mayoritas, tetapi kalian seperti buih di lautan, tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki power. Allah cabut rasa takut di hati musuh-musuh kalian kepada kalian, dan Allah tanamkan dalam hati kalian al-wahan, hubbud dunya wa karahiyatul maut, cinta terhadap dunia dan takut kematian. Minimalnya sisipkan doa untuk mereka. Tatkala kita berdoa, tidak hanya berdoa untuk diri kita, istri kita, anak kita, tapi doakanlah saudara-saudara kita agar mereka diberikan kesabaran. Dan juga tanah Palestina memiliki hati, memiliki posisi di hati kaum muslimin. Ia adalah tanah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Palestina adalah kota yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah pilih Palestina sebagai tempat mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian dari Masjid Aqsa inilah Nabi kita mi'raj ke atas langit. Alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi daerah-daerah sekitarnya. Naam, Palestina adalah daerah yang berkah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma barik fi Syamina wa fi Yamanina. Ya Allah, berikanlah keberkahan kepada negeri Syam, dan negeri Syam mencakup Palestina, Yordania, Suria, Lebanon. Bahkan Nabi juga mengatakan, Tubalis Syam, Tubalis Syam. Berbahagialah Syam, berbahagialah penduduk Syam. Kemudian para sahabat bertanya, ma balu Syam? Ada apa dengan Syam? Al malaikatu basitu ajnihatiha ala Syam. Sesungguhnya para malaikat mengepakkan sayapnya di negeri Syam. Di sana ada satu masjid yang sangat bersejarah.
masjid yang pertama kali dibangun setelah Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya, "Ayyu masjidin wudi'a awal?" Masjid apa yang pertama kali dibangun? Masjidil Haram, thumma Masjidil Aqsa. Subhanallah. Suatu tempat yang sangat istimewa. Palestina adalah milik umat Islam. Demikian pula kiblat pertama umat Islam ke Baitul Maqdis. Ini menunjukkan kemuliaan yang sangat luar biasa. Dan juga kita dilarang, dalam suatu hadis disebutkan, dilarang buang air besar menghadap ke arah Ka'bah atau juga menghadap ke Baitul Maqdis. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu hadis tentang keutamaan mereka yang sholat di Masjidil Aqsa. Berkata Nabi Sulaiman, hina faragha min bina'il masjid. Berkata Nabi Sulaiman tatkala selesai membangun masjid, alla ya'tiyahu ahadun la yanhazuhu illa shalah fih yukhrijuhu khati'atuhu kayaumin waladatu ummuh au kama qala. Barang siapa yang ingin datang ke Masjidil Aqsa kemudian dia mengerjakan sholat di dalamnya, maka dosa-dosanya diampuni seperti bayi yang baru dilahirkan. Makanya kita tidak boleh mengadakan safar ibadah kecuali di 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jamaah sholat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita semua mengetahui siapa dalang di balik penyerangan umat Islam yang ada di Palestina. Mereka adalah musuh Allah, kaum yang Allah laknat, yang bahkan Allah abadikan laknatnya di dalam Al-Quran, yang kita selalu membacanya setiap hari minimalnya 17 kali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan kaum yang engkau benci, yang engkau murkai, yaitu orang-orang Yahudi. Dan mereka orang-orang Yahudi, Zionis Israel, adalah manusia yang paling keras permusuhannya kepada umat Islam. Dan itu akan terus terjadi sampai tegaknya hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, la tajidanna ashaddan nasi adawatan lil ladzina amanu al-yahuda wal ladzina asraku. Sungguh benar-benar kau akan mendapati orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin. Jangankan umat Islam yang mereka bantai, mereka Allah katakan adalah orang yang paling berani membunuh para nabi dan rasul. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak lepas dari usaha pembunuhan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Beberapa kali mereka berusaha untuk membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi semuanya Allah gagalkan. Nabi pernah diracun. Sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Atat imra'atun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyatin masmumah fa akala minha. Ada seorang wanita Yahudi yang datang kepada Nabi SAW menyuguhkan daging yang menjadi kesukaan Nabi, bagian pahanya. Dan Nabi pun memakannya, ternyata daging tersebut sudah dikasih racun. Bahkan daging tersebut berbicara, ana masmumah, aku ini diracun. Nabi pun langsung segera memuntahi daging tersebut. Berbeda dengan beberapa sahabat yang mereka sudah telanjur makan banyak. Ada yang meninggal di tempat dan ada yang meninggal di rumahnya. Ketika ditanya kepada wanita tersebut, dia menjawab, aradtu liaktulak, aku ingin membunuh ya Muhammad. Maka Allah yusallituki ala dzak. Allah tidak akan mampu menguasaimu untuk membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasulullah pernah disihir. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah menyampaikan, sahara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Yahudiyun min Bani Zuraik
yuqalu lahu Labid bin A'sam. Nabi SAW pernah disihir oleh seorang Yahudi dari Bani Zuraik, namanya adalah Labid bin A'sam. Nabi pernah disihir, yang Nabi merasakan sesuatu yang aneh pada dirinya, kegelisahan. Beliau sudah melakukan sesuatu, tapi beliau merasa belum melakukannya. Demikian pula usaha pembunuhan yang dilakukan oleh kabilah Yahudi Bani Nazir. Nabi mendatangi mereka untuk menuntut diat karena mereka telah membunuh salah satu sahabat Nabi SAW. Ternyata mereka bersekongkol. Mereka mengatakan, kapan lagi ada kesempatan untuk membunuh Muhammad? Siapa di antara kalian yang ingin membawa batu dan jatuhkan ke arah Muhammad? Subhanallah, tapi Allah menggagalkan mereka. Itulah permusuhan mereka yang sangat luar biasa. Demikian pula mereka adalah orang-orang yang sangat hasad kepada umat Islam. Mereka tidak akan pernah ridho sampai umat Islam keluar dari agamanya. Allah katakan dalam Al-Quran, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sampai umat Islam meninggalkan agamanya, sampai kita semua ikut kepada mereka. Sejak diketahui diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, mereka terus menampakkan kehasadannya. Mereka adalah orang yang paling pandai menyembunyikan kebenaran, padahal sudah sangat jelas tercantum dalam kitab Taurat akan munculnya Nabi terakhir, akan datangnya Nabi yang menjadi penutup para Nabi. Mereka tahu itu semua. Bahkan Allah katakan ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengetahui tentang Nabi terakhir seperti mereka mengetahui nama anak-anak mereka. Tapi itulah karena hasad. Lihat, ketika Nabi masuk ke Madinah, banyak kabilah-kabilah Yahudi, Bani Nazir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa. Dalam rangka apa? Pada asalnya mereka ingin menyambut kedatangan Nabi terakhir. Tapi ternyata Allah jadikan Nabi terakhir dari Bani Ismail, bukan dari Bani Israel. Inilah yang membuat mereka dengki sampai detik ini. Mereka adalah orang-orang yang berani menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada manusia yang paling berani menghina Allah kecuali orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan wa qalatil yahud yadullahi maglulah gullat aidihim. Mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, padahal tangan mereka lah yang terbelenggu. Mereka mengatakan Allah itu fakir. Lihat, tidak ada dosa yang paling besar kecuali menghina Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka adalah orang yang paling berani menantang para nabi dan rasul. Ketika Nabi Musa mengajak mereka untuk beriman, tetapi mereka malah menantang Nabi Musa. Wa il qultum ya Musa lan nu'mina hatta narallaha jahrah. Kami tidak akan beriman sampai engkau memperlihatkan Tuhanmu. Akhirnya Allah azab mereka dengan dikirimnya halilintar. Itulah busuknya orang-orang Yahudi. Maka jangan pernah kita menganggap mereka mencintai kita. Mereka adalah musuh sampai tegaknya hari kiamat. Dan mereka semua akan dihabisi oleh umat Islam ketika tauhid menjadi jaya di tengah-tengah umat Islam, di tengah-tengah manusia. Makanya Allah laknat mereka menjadi babi dan juga menjadi kera karena penyimpangan mereka yang sangat luar biasa. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itulah tentang derita Palestina. Maka kita sebagai umat Islam hendaknya memiliki rasa peduli, rasa iba. Jangan cuek. Minimalnya kita doakan mereka agar mereka mendapatkan jalan keluar, agar mereka diberikan kesabaran. Maka orang yang tidak peduli, maka dia adalah orang yang hasad. Karena hasad itu, dengki itu, bukan hanya tidak senang dengan kenikmatan yang didapat oleh saudara kita, tetapi di antara bentuk hasad adalah dia mendiamkan, tidak ada rasa iba, cuek terhadap penderitaan yang dialami oleh saudaranya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa diberikan keamanan, karena itu adalah nikmat yang sangat besar. Bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala kita bisa melangkahkan kaki ke masjid tanpa ada rasa cemas, tanpa ada rasa takut. Ini nikmat yang teramat besar yang harus betul-betul kita jaga. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin, Allahumma ansur ikhwanal muslimin fi Palestin wa fi kulli makan anta a'lamu minna. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin, Allahumma damir al-Yahud wal Israel wa syatit samlahum wa farrik jam'ahum. Allahumma rabbana zalama anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma aminna awtanana wa aslih a'immatana waj'alhum muhakimina bi kitabik wa sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma farij farajal makrubin wa nafis usratal mu'asirin wa qtidaina anil madinin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.